membahas tema tentang hakim yang bijaksana. Belakangan ini banyak sekali kisah-kisah viral tentang orang yang suka main hakim sendiri, Prof. Bahkan nggak jarang orang yang suka main hakim sendiri ini bisa melayangkan nyawa orang lain gitu, Prof. Menurut Prof gimana, Prof? Sebaiknya kita menjadi masyarakat yang bisa menjadi hakim yang bijaksana. Ya, hakim itu berasal dari bahasa Arab ya. Dari akar kata hakama yahkumu, membentuk kata hakimun, ya, hukmon, ahkamun, dan seterusnya. Hakim itu dari akar kata hakama tadi, hakama berarti memutuskan atau menetapkan. Ya, jadi kalau dari situ nanti kita membentuk kata hakimun, orang yang menetapkan atau memutuskan. Kalau dalam dunia pengadilan, hakim itu memutuskan perkara. Ada dua atau para pihak bertikai, ya semuanya mempunyai dasar kebenarannya masing-masing. Tentu harus ada keputusan. Kita harus memilih mana yang benar, mana yang salah. Kalau sama-sama benarnya, kita harus memilih mana yang paling benar, mana yang benar. Dan kita harus membenarkan yang benar, menyalahkan yang salah. Kita harus memenangkan yang lebih benar daripada yang sekedar benar. Itu hakim yang adil. Nah, tentu saja pasti tujuan hakim itu bukan untuk memperoleh atau mendapatkan kepuasan semua pihak. Pasti yang menang itu, alhamdulillah hakimnya bijak banget. Tapi biasanya orang yang kalah itu, ya hakimnya nggak adil dengan fitnahan, wah itu disogok lah segala macam dan sebagainya. Nah, jadi saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya ya, bahwa tidak gampang menjadi seorang hakim. Kenapa? Karena dia harus menetapkan sesuatu yang harus bebas daripada kepentingan subjektivitasnya sendiri. Dan kalau mengacu kepada kepentingan objektif itu kan juga lagi banyak. Ada pihaknya pemerintah objektif juga, ada pihak kepentingan lain juga objektif juga. Betul. Maka objektivitas seorang hakim itu tidak boleh didikte oleh kepentingan quote and quote itu objektif di dalam level yang lebih tinggi dari dirinya sendiri. Hakim itu harus memiliki dirinya sendiri, tidak boleh dimiliki oleh orang lain, dan tidak boleh memutuskan perkara dengan ada daya tarik subjektivitas atau objektivitas yang dipaksakan. Jadi benar-benar seorang hakim itu tidak boleh sembarangan memilih menunjuk seorang hakim. Hakim itu harus bijaksana. Tapi perlu juga saya ingatkan kepada kita semua para pemirsa, sebetulnya kita itu juga semuanya bisa dikategorikan hakim. Karena kita dalam setiap hari itu kan juga diminta untuk memutuskan satu persoalan, suatu perkara. Contoh, anak kita bertikai ya kan. Biasanya kan kita seringkali menzalimi seorang kakak. Ya. Yang memenangkan seorang adik. Udah ngalah aja istilahnya kan. Jadi kalau terus-menerus kita memberikan doktrin ngalah dan terus ngalah terhadap adiknya, maka anak itu kita suguhi suatu pemandangan bahwa kebenaran itu ternyata didikte oleh satu kepentingan sesaat. Hanya karena adiknya nggak boleh nangis, mungkin ada tamu, udah kasih aja mainannya. Jadi anak itu korban. Nah, kalau ini nanti terus-menerus seorang kakak harus ngalah terhadap adiknya karena keputusan hakim sebagai orang tua begitu, itu nanti akan membawa semacam efek yang negatif terhadap sang kakak. Dan juga efek negatif juga untuk sang adik. Ternyata kebenaran itu bisa diwujudkan dengan cara mencari pendekatan khusus kepada orang tua. Nangis, atau muji orang tua, atau apalah daya tariknya itu supaya nanti saya dimenangkan lagi oleh orang tua sebagai hakim saya. Nah, secara didaktik metodik, cara-cara seperti ini tidak edukatif, tidak mendidik. Tapi bagaimana caranya mendiamkan anak tanpa harus mengorbankan kakaknya, ya kan? Nah, inilah perlu dipahami sebagai seorang orang tua. Jangan mendoktrinasikan suatu pikiran-pikiran yang negatif terhadap anaknya sendiri yang bisa berdampak sangat jauh ke depan.